Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul syam. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pertama-tama Amal Islami TV menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita semua mulai esok hari, mulai hari pertama ini sampai terakhir, kita semua diberikan kekuatan, keikhlasan, dan kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan pahala yang benar-benar melimpah, pahala yang bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, bulan Ramadan tentu adalah bulan yang paling kita nantikan, bulan yang paling kita tunggu-tunggu, karena bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan, sehingga tentunya sebagai seorang muslim kita akan sangat merindukan kehadiran bulan Ramadan. Dengan perasaan bahagia kita, dengan rasa cinta kita terhadap hadirnya bulan Ramadan ini saja akan menghantarkan kita untuk menggapai ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa bahagia kita saja sudah akan menyebabkan dosa-dosa kita di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa sebagai seorang muslim kita pasti akan merindukan akan hadirnya yang penuh kemuliaan ini. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, apakah kemudian setiap seorang muslim itu pasti merindukan bulan penuh keberkahan ini? Tentu semoga saja demikian, karena apabila seseorang tidak merindukan bulan ini, maka sungguh celaka dan sungguh merugilah mereka. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di dalam kitabnya terdapat sebuah hadis yang mengungkapkan bahwasannya ada 3 golongan, 3 orang yang ia akan celaka dan juga merugi.
Lalu siapakah saja mereka? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rogima angfu rajulin, dzukirtu indahu, falam yusalli alayya. Wa rogima angfu rajulin, dakhala alaihi Ramadan, summan salakha qabla ayyu farolahu. Wa rogima angfu rajulin, adraka indahu abawahu al-kibar, falam yadkhulahul jannah." Artinya, sungguh celaka dan sungguh merugi seseorang saat aku, Nabi, disebut-sebut di hadapannya dan ia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Dan sungguh celaka dan merugi seseorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian ia keluar meninggalkan bulan tersebut sebelum ia mendapatkan ampunan. Dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut namun tidak menghantarkan dan memasukkannya ke dalam surga. Na'udzubillah sumlah min dzalik. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari hadis di atas kita bisa mengetahui bahwasannya ada 3 golongan, 3 kelompok manusia yang akan mendapatkan kecelakaan dan juga kerugian yang teramat sangat. Yang pertama adalah orang yang mendengarkan atau disebutkan nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia abai, tidak mau membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perlu kita camkan ketika nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan di hadapan kita, disebut di hadapan kita, maka kita haruslah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi digambarkan orang yang memiliki hidung yang jelek, ya, hidung yang pesek katakanlah, kemudian dia merasa malu, ya, itu tidak adalah bandingannya, malunya, ruginya, celakanya jika dibandingkan disebutkan nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tidak mau membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hadis di atas menjelaskan bahwasannya kerugian, kecelakaan seseorang adalah ketika bulan Ramadan telah tiba, ketika bulan Ramadan telah datang, kemudian dia bersikap biasa saja, bersikap acuh tak acuh, tidak memiliki rasa bahagia, tidak memiliki rasa gembira. Kemudian dengan kegembiraannya ia berusaha meningkatkan amal ibadahnya di bulan Ramadan.
ia tidak berusaha untuk menggapai ampunan Allah, rahmat Allah, maka mereka, orang-orang seperti ini adalah golongan orang-orang yang merugi, golongan orang-orang yang celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari menjadi manusia seperti ini. Kemudian yang ketiga, orang yang merugi dan celaka adalah orang yang di sisinya, di dekatnya masih ada kedua orang tua ataupun salah satu dari kedua orang tua yang sudah tua, yang sudah uzur, akan tetapi tidak bisa menghantarkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang paling merugi. Maksudnya adalah kita memiliki orang tua. Orang tua ada di sekitar kita, ada di sisi kita. Akan tetapi kita mengabaikannya, tidak mau merawatnya, tidak mau berbakti kepadanya, tidak mau mengurusi kebutuhan-kebutuhannya. Ini benar-benar akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang sangat merugi. Tentu ini memang sangatlah berat bagi kita semua. Tidak semudah teori ataupun perkataan, akan tetapi sangatlah berat ketika kita berhadapan dengan kenyataan seperti ini, apalagi yang ketiga ini. Walaupun sebetulnya, tapi kita harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin, sekeras mungkin untuk bisa menggapai surganya Allah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, jadi hadis di atas mengandung pesan moral yang sangat mendalam dan patut menjadi referensi yang positif bagi kita semua di dalam merespon kesempatan, dalam melakukan berbagai kebaikan, terutama di bulan penuh keberkahan ini. Apalagi ketiga-tiganya kesempatan di atas itu berada di depan mata kita. Maka di bulan yang penuh keberkahan ini kita harus berusaha dengan keras untuk menggapainya. Secara filosofis, hadis ini mengajarkan tentang pentingnya penghormatan, memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan kewajiban terhadap orang tua. Pesan moral ini memandu umat Islam, memandu kita semua umat Islam untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kasih sayang, dan berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, khususnya untuk pribadi saya selaku admin Amal Islami TV, dan umumnya untuk sahabat teman-teman semuanya. Dan tentunya
Saya selaku admin Amal Islami TV masih terlalu banyak kekurangan, terlalu sedikit ilmu pengetahuan yang dimiliki, sehingga apabila ada kebenaran itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kelalaian, kesalahan, kekhilafan, itu murni berasal dari kebodohan pribadi saya sendiri. Jadi sahabat, teman-teman semua bisa mengambil sisi positif dan mengabaikan sisi kekhilafan dan kebodohan saya. Semoga kita semua di bulan Ramadan ini benar-benar bisa menjadi hamba yang benar-benar meningkat amal ibadahnya, sehingga kemudian setelah training kita dalam 1 bulan akan menghantarkan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum